wabarakatuh. Di sini saya atas nama Nisrina Muhaimin dengan NIM 2402095000002. Saya akan memenuhi tugas dari sistem operasi, yaitu membuat video dengan studi kasus pengaruh serangan ransomware pada sistem operasi rumah sakit. Adapun latar belakang berita yang saya ambil yaitu pada sektor perawatan kesehatan, masih banyak rumah sakit yang mengandalkan sistem berbasis komputer untuk berbagai fungsi kritis dan meningkatkan efisiensi dalam kualitas pelayanan kesehatan seperti pengelolaan data medis, jadwal pasien, dan operasi perangkat medis. Sistem operasi yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak ini menjadi sangat penting karena jika terganggu dapat berdampak langsung pada keselamatan pasien dan kelancaran operasional rumah sakit. Namun, dengan munculnya ancaman serangan ransomware yang semakin meningkat, banyak rumah sakit di Amerika Serikat menjadi target utama. Serangan ini memanfaatkan celah pada sistem operasi untuk mengenkripsi data dan mengunci akses ke informasi rumah sakit. Namun, dengan munculnya ancaman serangan ransomware yang semakin meningkat, banyak rumah sakit di Amerika Serikat menjadi target utama serangan ini yang memanfaatkan celah pada sistem operasi untuk mengenkripsi data dan mengunci akses ke informasi rumah sakit. Adapun kekurangan yang ditemukan, yaitu yang pertama ada keamanan sistem yang lemah. Masih banyak rumah sakit yang belum mengimplementasikan pembaruan dan patch keamanan secara rutin pada sistem operasi yang mereka gunakan, meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Yang kedua itu kurangnya backup yang memadai. Beberapa rumah sakit tidak memiliki sistem cadangan yang memadai untuk menghindari kehilangan data jika serangan ransomware terjadi. Lalu yang ketiga itu kurangnya pendidikan keamanan cyber. Staf rumah sakit mungkin tidak cukup terlatih untuk mengenali tanda-tanda serangan cyber. Lalu yang terakhir itu keterbatasan sistem operasi pada perangkat medis. Banyak perangkat medis yang terhubung ke jaringan rumah sakit menggunakan sistem operasi yang sudah usang dan tidak memiliki pembaruan keamanan yang rutin. Adapun dampak dari serangan ransomware ini, yang pertama itu gangguan pada sistem operasi. Sistem operasi yang mengelola server rumah sakit dan perangkat medis terpengaruh membuat data medis tidak dapat diakses dan perangkat medis tidak dapat digunakan. Hal ini tentunya dapat mengganggu operasional rumah sakit. Lalu yang kedua itu resiko keselamatan pasien. Karena data pasien dan sistem medis yang tidak dapat diakses, proses perawatan pasien tentunya menjadi terganggu. Diagnosis, pengobatan, dan jadwal perawatan dapat tertunda ataupun bahkan bisa dibatalkan. Lalu ada kerugian finansial. Rumah sakit yang terpaksa membayar tebusan yang diminta oleh peretas untuk mendapatkan kembali data yang terenkripsi atau mengeluarkan biaya besar untuk pemulihan sistem. Lalu yang terakhir yaitu kerusakan reputasi. Nah, tentunya terjadi kerusakan reputasi pada rumah sakit yang menjadi target dari kejahatan ransomware itu. Nah, tentunya kepercayaan pasien terhadap kemampuan rumah sakit dalam menjaga data medis itu menjadi rusak yang berpotensi mempengaruhi kelangsungan rumah sakit dalam jangka waktu yang panjang. Lalu ada penanggulangan dan solusinya. Yang pertama itu ada peningkatan keamanan sistem operasi. Rumah sakit harus secara rutin memperbarui sistem operasi mereka dengan patch keamanan terbaru untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Lalu yang kedua yaitu implementasi backup data yang efektif. Rumah sakit tentunya harus memiliki sistem cadangan data yang terpisah dan aman untuk memastikan bahwa data medis dan operasional dapat dipulihkan tanpa harus membayar tebusan. Lalu ada pelatihan keamanan cyber untuk staf. Meningkatkan kesadaran dan pelatihan untuk staf medis dan teknis mengenai ancaman cyber dan cara mengenali tanda-tanda serangan seperti phishing. Lalu yang terakhir itu adalah segmentasi jaringan. Rumah sakit perlu mengisolasi perangkat medis dari sistem lainnya melalui segmentasi jaringan guna mengurangi resiko penyebaran ransomware ke perangkat penting lainnya yang tentunya itu akan mendapatkan dampak buruk bagi rumah sakit. Lalu adapun kerugian yang ditimbulkan yaitu yang pertama adalah biaya pemulihan yang tinggi. Rumah sakit harus mengeluarkan biaya besar untuk memulihkan sistem yang terinfeksi, termasuk biaya untuk pemulihan data, pembaruan sistem operasi, dan perbaikan perangkat. Lalu ada
keefisienan dalam pekerjaan staf rumah sakit. Ketika data medis dan sistem operasional terhambat, staf rumah sakit harus bekerja dengan cara yang manual dan memakan waktu. Lalu ada kepercayaan pasien yang terganggu. Keamanan data medis adalah hal yang sangat penting. Jika rumah sakit gagal menjaga data pasien dengan baik, kepercayaan pasien terhadap kemampuan rumah sakit untuk melindungi informasi mereka tentunya dapat terganggu. Lalu ada gangguan layanan kesehatan. Gangguan operasional pada sistem rumah sakit dapat menyebabkan penundaan perawatan yang dalam beberapa kasus dapat berdampak serius pada kesehatan pasien. Ini juga sama halnya dengan di berita, yaitu beberapa orang yang meninggal akibat ransomware ini. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Apa sih sistem komputer itu? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengelolaan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan pengguna. Komponen ini bisa mencakup hardware, software, dan brandware. Nah, pertama ada hardware. Nah, hardware merupakan sebuah perangkat keras yang dapat disentuh dan dilihat secara langsung. Secara fisik, hardware juga berfungsi mendukung kerja komputer seperti mengelola data dan menyimpan informasi. Adapun komponen hardware itu ada hardware. Apa sih hardware itu? Hardware merupakan sebuah komponen perangkat keras yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Hardware juga berfungsi untuk mendukung kerja komputer, mengelola data, dan menyimpan informasi. Adapun perangkat-perangkat hardware itu ada input, output, media penyimpanan, dan pemrosesan. Nah, yang pertama input. Input itu adalah komponen yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer, seperti contohnya keyboard. Lalu ada perangkat input. Perangkat input menampilkan hasil dari pemrosesan data. Nah, ini contohnya seperti layar monitor di komputer ataupun di handphone. Lalu ada media penyimpanan. Nah, ini merupakan perangkat untuk menyimpan data baik secara sementara maupun permanen. Itu contohnya seperti hard disk. Lalu ada pemrosesan. Komponen ini memproses data dan menjalankan instruksi, seperti contohnya adalah CPU. Nah, selanjutnya ada software. Nah, apa sih software itu? Software adalah perangkat yang berisi instruksi untuk menjalankan fungsi tertentu pada komputer. Software tidak berbentuk fisik, tetapi dapat digunakan oleh pengguna komputer. Nah, lalu software ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Pertama ada sistem operasi. Nah, sistem operasi ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat keras komputer. Contohnya itu Novel, Windows, Linux, dan Mac OS. Nah, tanpa sistem operasi, laptop tidak akan bekerja. Adapun itu seperti Novel ini dirancang khusus untuk mengelola server dalam lingkungan jaringan. Itu contohnya Novel Network. Lalu ada Windows. Nah, ini pastinya teman-teman sudah tahu karena Windows itu sangat populer di kalangan sistem operasi di laptop. Banyak pengguna yang memakai Windows. Nah, ini perangkat. Contohnya itu seperti Windows 10. Lalu ada Unix atau Linux. Nah, Unix atau Linux ini sangat stabil, sering digunakan dalam lingkungan server dan mainframe. Contohnya itu Unix. Lalu ada Mac OS. Mac OS itu dikenal dengan desain antarmuka yang elegan dan kemudahan penggunaannya. Contohnya itu Mac OS Ventura. Lalu yang kedua ada program aplikasi. Nah, program aplikasi merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu pada perangkat elektronik. Contohnya itu Microsoft Office untuk perkantoran, database, pemrograman, dan desain grafis. Nah, yang pertama aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu tugas-tugas administrasi. Contohnya itu Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint. Lalu ada database. Database adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data secara terstruktur. Contohnya itu MySQL. Lalu ada pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi. Contohnya itu seperti Python. Lalu ada desain grafis, yaitu menggunakan perangkat lunak untuk membuat grafis, ilustrasi, dan tata letak yang menarik untuk tujuan pemasaran, branding, media sosial, ataupun publikasi. Contohnya itu seperti Adobe Photoshop.
Nah, lalu komponen ketiga dari sistem komputer itu ada brainware. Nah, brainware adalah manusia yang menggunakan atau mengoperasikan sistem komputer. Brainware merupakan komponen yang penting dalam sistem komputer karena memberikan perintah dan masukan kinerja komputer optimal. Adapun brainware itu terbagi atas 4, yaitu ada manajer ADP, yaitu orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan data elektronik dalam perusahaan. Contohnya itu seperti CEO atau Chief Information Office. Lalu ada analisis sistem, yaitu orang yang menganalisis kebutuhan sistem dan merancang solusi perangkat lunak. Contohnya itu sistem analis dalam proyek IT. Lalu yang ketiga ada programmer, orang yang menulis, menguji, dan memelihara kode perangkat lunak. Contohnya itu developer aplikasi mobile. Lalu ada operator, orang yang menjalankan dan mengelola operasi sistem komputer. Contohnya itu operasi mesin, cetak, digital. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem operasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang revolusi perangkat macOS. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revolusi macOS. Nah, dalam infografis ini dia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada macOS klasik, yaitu pada tahun 1984 sampai 2001. Nah, adapun macOS klasik ini dia terdiri atas macOS 8 yaitu 1997 dan macOS 9 yaitu pada tahun 1999. Nah, dia merupakan versi terakhir dari macOS klasik. Nah, sistemnya yang masih sederhana, tidak berbasis Unix dan kurang stabil karena tidak memiliki perlindungan memori. Juga tidak mendukung multitasking primitif, sehingga satu aplikasi crash bisa membuat seluruh sistem ikut bermasalah. Lalu yang kedua yaitu macOS X, yaitu pada tahun 2001 sampai 2012. Nah, dimulai dari macOS 10 Cheetah, macOS X10 Cheetah 2001 dengan antarmuka Aqua yang modern, sudah berbasis Unix, lebih stabil, aman, dan mendukung multitasking primitif. Beberapa versi terkenalnya itu seperti Tiger 2005, Leopard 2007, Snow Leopard 2009, dan Lion 2011. Lalu yang ketiga ada OS X yaitu 2012 sampai 2016. Namanya itu berubah dari OS X, dimulai dari OS X10 versi 8, Mountain Lion. Namanya itu berubah menjadi OS X, dimulai dari OS X10.8 Mountain Lion 2012. Nah, mengusung integrasi lebih dalam dengan ekosistem Apple seperti iCloud dan Mac App Store. Versi terkenalnya itu Maverick 2009, Yosemite 2014, dan El Capitan 2015. Lalu yang keempat itu macOS 2016 sampai sekarang. Mulai dari macOS 10, 12, Sierra 2016. Apple mengganti nama OS X menjadi macOS agar setara dengan iOS, memperkenalkan berbagai fitur modern seperti Siri, Sidecar, Apple Silicon. Nah, lalu ada versi terbarunya itu macOS 14 yaitu Sonoma 2023. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem operasi dan sistem call. Nah, adapun definisi dari layanan sistem operasi adalah pelayanan yang disediakan oleh sistem operasi untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu. Layanan-layanan itu meliputi pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan perangkat, masukan dan keluaran, serta pengaksesan terkendali terhadap berkas dan lain-lain. Sedangkan definisi dari sistem call itu merupakan mekanisme yang digunakan oleh program atau aplikasi untuk berkomunikasi dengan sistem operasi guna mengakses layanan. Layanan yang disediakan itu meliputi pengaksesan berkas, pembuat proses baru, mengelola memori, manajemen proses, manajemen file, komunikasi, dan lain-lain. Nah, adapun perbedaan layanan sistem operasi dan sistem call dalam macOS, yang pertama itu cara aksesnya. Layanan sistem operasi yang digunakan melalui GUI seperti Finder untuk file. Sedangkan di dalam sistem call dipanggil oleh aplikasi lewat kode, misalnya open untuk membuka file. Lalu perbedaannya lagi yang kedua itu ada pengguna. Pada layanan sistem operasi digunakan langsung oleh pengguna, sedangkan pada sistem call digunakan oleh aplikasi untuk meminta layanan OS. Lalu yang ketiga itu keamanan.
Layanan sistem operasi dikelola dengan kontrol akses untuk pengguna, sedangkan pada sistem call memiliki potensi risiko lebih tinggi jika salah digunakan oleh aplikasi. Lalu yang keempat yaitu contoh dalam macOS. Layanan sistem operasi activity monitor untuk melihat proses yang berjalan, sedangkan pada sistem call fork untuk membuat proses baru dalam terminal. Lalu yang perbedaan kelima yaitu interaksi dengan kernel. Pada layanan sistem operasi berjalan di atas macOS seperti aplikasi, sedangkan pada sistem call itu berinteraksi langsung dengan kernel XNU di macOS. Lalu yang terakhir itu kompleksitas, yaitu pada layanan sistem operasi lebih sederhana dan user friendly, sedangkan pada sistem call dia lebih kompleks dan membutuhkan pemrograman yang tepat. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.